Halo everybody, welcome back to our channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kita harap kalian gak skip videonya supaya kita lebih semangat lagi bikin video ke depan. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kita dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang kelinci albino karena Lola ini salah satu kelinci albino yang kita punya ya, yang kita rawat dengan berdua gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai. Seperti pada semua hewan, di kelinci juga ada yang namanya albino ya. Albino ini tidak hanya menyerang hewan-hewan lainnya ataupun manusia, tapi juga ada di kelinci. Nah, sebenarnya albino itu apa sih? Albino itu adalah salah satu kondisi di mana genetika dari si kelinci itu mengalami sebuah perubahan atau mutasi yang memblok pembentukan enzim tyrosinase itu yang bertanggung jawab atas memproduksi melanin. Ya, melanin itu adalah semacam zat pewarna untuk kalau di manusia itu mungkin rambut kita berwarna hitam, mata kita berwarna hitam, itu terjadi itu berkat si melanin. Nah, untuk kelinci albino itu mereka kekurangan melanin karena si enzim tyrosinase-nya itu dia terblok berdasarkan mutasi genetik itu. Untuk kelinci yang albino ini biasanya memiliki survival rate-nya itu kecil sekali ya kalau di alam bebas. Kalian itu pastinya akan jarang sekali menemukan kelinci albino. Itu karena mereka itu kan biasanya bulunya putih ya, tidak ada warna corak ataupun apa ya, sesuatu yang bisa membuat kamuflase mereka di alam luar, ya kan. Jadi mereka yang albino ini, kelinci albino ini lebih mudah menjadi sasaran para predator karena mereka memang lebih terekspos gitu. Jadi memang mereka nggak punya kemampuan untuk bersembunyi di bawah bayang-bayang, di bawah sinar matahari dan pokoknya sesuatu yang bisa menyembunyikan mereka gitu. Secara mereka itu adalah prey animals atau apa? Secara mereka itu prey animals atau hewan yang dimangsa gitu ya kan. Jadi mereka ini kalau di food chain itu mereka yang paling bawah nih ya kan. Jadi kemampuan kamuflase itu sebenarnya adalah hal yang penting. Tapi kalau misalnya domestik, secara maksudnya kelinci-kelinci yang dipelihara sama orang itu banyak juga nih yang memelihara kelinci warna putih, matanya merah ya kan. Karena memang albino itu memang lebih bertahan hidup kalau mereka itu dipelihara secara indoor gitu dibandingkan mereka ada di outdoor. Kalian bisa melihat kelinci albino itu dari matanya, dari bulunya, dan juga dari kulitnya. Nah, kalau misalnya bulunya itu biasanya kelincinya itu berwarna putih seperti yang tadi Joey udah bilang, karena dia itu lack of pigmentation, jadi makanya bulunya tuh pasti putih semua, nggak ada item-itemnya juga, nggak ada coraknya atau nggak berwarna gitu bulunya. Nah, ada juga dari matanya, kalian bisa lihat dari matanya itu biasanya nggak berwarna hitam, mereka tuh biasanya berwarna pink atau nggak berwarna coklat atau berwarna ungu, berwarna biru atau berwarna abu-abu atau juga ada juga yang berwarna ruby. Nah, kelinci albino ini kemampuan fotoreseptornya itu rendah, jadi dia tuh tidak bisa mendeteksi barang-barang di sekitar mereka gitu. Jadi agak lambat lah untuk memproses sinar-sinar yang ada di barang-barang tersebut. Makanya kalau misalnya kalian lihat kelinci albino tuh kadang suka melakukan scanning di daerah sekitar mereka, kayak dia berdiri terus kayak lihat-lihat kira-kira di sekitarnya tuh ada apa, ada yang membahayakan mereka atau enggak gitu. Terus untuk dari kulitnya, biasanya kulitnya kalau baru lahir sih pink banget ya, pink banget warnanya, beda dari yang normal. Oke, sekarang kita mau bahas tentang genetiknya si albino. Genetik albino ini bisa terjadi karena perubahan mutasi genetik pada kelinci karena adanya mutasi genetik pada celocus di struktur genetika mereka. Nah, biasanya gen albino itu adalah resesif atau bisa ditekan.
Jadi meskipun kelinci kalian normal, tidak menutup kemungkinan nanti kalau di breeding anaknya itu ada yang albino karena dia itu resesif, cuman ditekan saja. Dan ketika kelinci kalian itu albino seperti Lola nih ya kan albino, nanti anak-anaknya akan ikut seperti yang albino juga karena ketika kelincinya sudah menjadi albino, gen albino itu menjadi dominan gitu. Nanti kita jelasin pakai gambar ya kalau misalnya kelinci yang non albino sama non albino itu kira-kira kalau di breeding itu bakal jadi anaknya tuh kira-kira seperti apa gitu. Dan untuk genetik albino ini sebenarnya bukan abnormal ya, dia tetap normal kok seperti kelinci pada umumnya gitu ya kan, cuman memang dia secara warna dan secara treatmentnya agak berbeda dengan kelinci yang normal. Maksudnya yang biasa aja gitu ya, yang bukan albino gitu, yang non albino. Tapi dia tetap normal dari segi kesehatan juga sama kok, dia sehat dan tetap kelinci albino itu tetap bisa hidup sampai dengan 15 tahun berdasarkan cara kamu merawatnya dan environment tempat mereka tinggalnya gitu. Kalau misalnya di hutan itu tentu aja kalian tuh jarang banget nemuin kelinci albino karena mereka itu peluang bertahan hidup itu kecil sekali dan menjadi sasaran empuk buat para predator. Nah, untuk memelihara kelinci albino ini, dia tuh kelincinya nggak boleh taruh di outdoor karena sangat sensitif dengan yang namanya tuh sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian punya kelinci albino terus kalian bawa keluar ruangan, pasti dia akan ngumpet di bayang-bayang. Itu karena mereka sangat sensitif sama sinar matahari. Jadi gimana sih caranya kalian merawat kelinci albino dengan baik? Itu kita saranin hindari dari sinar UV, terutama dari sinar matahari yang terang-terang gitu, dia nggak terlalu bisa ya. Terus yang kedua, kalian juga harus taruh kelinci albino kalian itu di indoor, di dalam ruangan. Jadi dia bukan kelinci yang bisa ditaruh di luar atau di halaman yang bisa kena sinar matahari dan lain-lain. Terus kita saranin juga di ruangannya itu kalau bisa lampunya ini pakai yang warna warm white ya. Jadi jangan yang putih terang mentereng gitu. Jadi kalau kita saranin pakai yang agak-agak redup aja ruangannya. Jadi kelinci albino itu kan dia kekurangan enzim tyrosinase yang memproduksi melanin ya. Melanin itu fungsinya untuk melawan radiasi terhadap sinar UV. Oleh karena itu kelinci albino itu biasanya sensitif terhadap sinar UV. Dan oleh karena itu kelinci albino itu biasanya kita tidak menyarankan untuk ditaruh di outdoor ya. Karena terpapar sinar matahari itu benar-benar bikin mata mereka tuh sakit gitu. Jadi kalian pun harus kalaupun indoor juga warna lampunya harus jangan yang terang-terang banget gitu ya kan. Mungkin sebagian yang udah pada tahu Lola's Diary dari sebelum kita di YouTube gitu ya kan, udah pernah lihat juga setup kamarnya Lola itu sempat warnanya hijau ataupun gelap. Itu ya karena kita pengen kasih mereka experience yang lebih nyaman lah di dalam ruangan gitu. Jadi mereka tidak perlu merasa matanya itu silau ataupun terkena radiasi sinar UV gitu. Terus kalau misalnya kalian bingung ras apa aja sih albino itu, biasanya nggak semua ras sih ya bisa jadi albino. Biasanya ada ras-ras tertentu tuh yang tingkat peluang untuk menjadi albinonya itu tinggi sekali. Itu misalnya ada di New Zealand White Rabbit, ada Flemish Giant, ada Lionhead, terus ada Himalayan Rabbit sama Angora Giant Rabbit. Jadi memang ada beberapa ras. Jadi ras-ras yang kita sebutin tadi itu memang lebih tinggi untuk melahirkan atau menjadi albino. Dan biasanya albino itu udah terlihat dari kecil ya. Dari dia masih baby itu udah kelihatan kalau ini tuh bakal jadi albino atau enggak gitu. Oke, segitu aja kayak video kali ini membahas tentang kelinci albino ya. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, boleh tolong komen di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And we'll see you on our next video. Bye.